Suatu sukacita besar kita kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah raya. Sekalipun kita melalui online, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana. Hadirat Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu kalau kita di hadirat Tuhan, haleluya, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada iman yang terus dibangkitkan. Saya percaya di hadirat Tuhan kita mengalami sesuatu yang baru yang kita butuhkan di hari-hari ini. Siapa percaya di hadirat Tuhan kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Lambaikan tangan. Oh, haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita secara online, mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Bapa kita yang baik, menghampiri Tuhan kita yang luar biasa. Sebab alasan kita berkumpul di pagi hari ini adalah karena kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan karena Dia sangat baik. Saya tahu dari beberapa kekasih Tuhan ada yang baru pulang dari pekerjaan shift malam, tetapi kalau pagi ini kita sama-sama di hadirat Tuhan, haleluya, itu semua karena kerinduan, karena kehausan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan setiap kita, menolong setiap kita, sehingga kita tetap kuat di hadirat-Nya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, dari kediaman kami masing-masing Tuhan bersama dengan umat-Mu yang ada di Pulau Penang, kami datang di hadirat-Mu di waktu yang sama, di momen yang sama. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mengalami persekutuan dengan Engkau. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kami kuat. Hanya dalam Tuhanlah kami mengalami kekuatan-kekuatan yang baru yang kami perlukan di hari-hari ini. Sebabnya ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus. Haleluya. Perkenan-Mu atas kami semua. Darah Tuhan Yesus yang mentahirkan kami semua. Tempat kediaman kami masing-masing, garis bagus kami mentahirkan. Sehingga atmosfer di mana kami berada hari ini Tuhan, haleluya, ditahirkan, dikuduskan. Kami mengalami perkenan Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi semua puji-pujian kami, mazmur kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Jadikan itu menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena cinta kami akan Tuhan, karena kasih kami akan Engkau. Dalam nama Yesus kami akan menghampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kalau kita hidup hari ini, itu semua ada kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa melewati tantangan demi tantangan, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar buat kita. Sebabnya jadikan kata-kata dalam pujian ini sebagai persembahan kita, korbankan kita pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya la 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 la. Oh la 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 la. Mari katakan pujian ini. I love you Lord. Haleluya. Katakan aku cinta Engkau Tuhan. I love you Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been in your hand. From the moment I wake up until my life ends, I will sing of the goodness of God.
Katakan, all of my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every bad that I have heard, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love your voice. You have led me through the fire. In that last night, you are close like no other. I know you are as father. I have known you as friend. I have lived in the goodness of God. All of my life you have been faithful. Amen. All of my life you have been so, so good. Every bad that I have heard, I will sing of the goodness of God. Mari katakan, all of my life you have been faithful. Yeah, hallelujah. All of my life you have been so, so good. And every bad that I have heard, I will sing of the goodness of God. Kekasih Tuhan, kata-kata dari pujian ini menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua hari-hari yang kita lalui itu dalam anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bangun pagi hari, kita bisa bernapas, kita bisa menegakkan kepala kita. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau bernyanyi akan kebaikan Tuhan. Kita akan mau bernyanyi tentang kemurahan Tuhan buat kita. Bahkan pujian ini juga berkata, sekalipun kita melewati badai kegelapan dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang lain dekat kepada kita selain hanya Yesus. Karena dia Bapa kita, karena dia teman yang dekat buat kita, sahabat kita yang tak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, saya percaya kalau pagi ini kita masih bisa menghirup, masih bernapas pada pagi hari ini, itu semua karena cinta Tuhan buat kita. Mari kembali ke pujian ini, katakan, I love you Lord. Yeah, I love you Lord. For your mercy never failed me. All my day I held in your hand. From the moment I wake up until I lie my head, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful. All of my life you have been so, so good. Every day that I am heard, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu, katakan,
berserai buat Tuhan. Kasih-Mu yang besar, tercurah atas setiap kami. Mari katakan menaikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu
ucapkan pujian dari awal. Akan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanah kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi menaikkan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanah kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu. Oh, amin. Ku tinggikan namamu, Bapa selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji syukur bagimu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah nama, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh ya, oh segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus yang layak, Yesus yang mulia. Yesus yang layak, Yesus yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Bapa yang layak, Tuhan yang mulia. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Yesus.
Bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku haleluya, aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Basya karabataka yaralaba yaralaba shanda karabataka yaralabaralaba oralaba shikaralabaralabaralaba. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, segala hormat pengagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Penyembahan kami pada pagi hari ini, berkat-Mu terus melimpah bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kebajikan, kemurahan akan terus mengikuti setiap kami anak-anak Tuhan. Ketika kami setia dan percaya kepada Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir ya Tuhan, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan membawa kami lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Kami akan terus berlari Tuhan Yesus sampai ke garis finish ya Tuhan. Engkau akan membawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang terus mengajari setiap kami, bahkan di tengah-tengah masalah pergumulan kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang terus bekerja bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap masalah yang datang kepada kami, kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, yang boleh gabung bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka dalam pekerjaan ya Tuhan, berikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka. Engkau yang memberkati setiap mereka. Jikalau mereka sedang sakit ya Tuhan, Kau pulihkan, Kau kembalikan ya Tuhan kesehatan mereka sehingga boleh bergabung bersama-sama dengan kami ya Tuhan di hari-hari yang akan datang. Jikalau hari-hari ini ya Tuhan kerajinan mereka mulai kendor, kami percaya roh Tuhan ada bagi setiap mereka saat ini Tuhan, yang membangkitkan setiap roh mereka, bahkan terus Engkau nyatakan kuasa bagi setiap mereka dan mereka terus merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami juga mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan buat gereja GBI Tapkarela Tuhan Yesus. Ora bata kaya raba syanda karabata kaya ralaba, besar anugerah-Mu ya Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Engkau Allah Jehovah Jireh yang memenuhi keperluan gereja-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan gereja-Mu tidak akan pernah kekurangan ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir ya Tuhan buat gereja-Mu. Biarlah Engkau memenuhi segala keperluan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih penuh yang terjadi di gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus buat bangsa Malaysia ya Tuhan, tempat kami berdiri ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi atas bangsa ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami perkatakan Engkau memulihkan bangsa Malaysia ya Tuhan. Pulihkan bangsa Malaysia di dalam nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bangsa Malaysia mengalami lawatan Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus roh pertobatan tercurah atas bangsa Malaysia Tuhan. Bangsa Malaysia Tuhan Yesus, kami perkatakan segala bangsa, kaum bangsa akan datang kepada Tuhan, sembah sujud kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sabah Sarawak Semenanjung Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan yang berdiri, kerajaan yang takut akan Tuhan. Perekonomian bangsa Malaysia Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan
Kami mengangkat tangan kami atas bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Syakata karalabaralaba. Kami mengangkat tangan kami, biarlah bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, Engkau pulihkan ya Tuhan, damailah bangsa Indonesia, damailah bangsa kami ya Tuhan. Kami perkatakan keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, keluarga kami Tuhan pulihkan. Bahkan setiap keluarga kami akan datang kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan datang beribadah kepada Tuhan. Itu terjadi buat keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terkudus ya Tuhan, buat orang tua teman kami ya Tuhan, Yohana Tuhan, mamanya yang sedang sakit ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan Yesus, orang tua Yohana Tuhan Yesus, sembuhkan. Engkau kembalikan ya Tuhan Yesus, tubuhnya yang kuat ya Tuhan Yesus. Sembuhkan penyakitnya Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan, ya segala yang rusak Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, saat ini kami perkatakan kesembuhan terjadi kepada mamanya Yohana ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami buat gembala-gembala gereja-Mu ya Tuhan. Buat Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyutraharja beserta keluarga. Buat Bapak Gembala kami ya Tuhan, Israel 10 ya Tuhan, buat Bapak Hani Andres beserta keluarga, bahkan buat Bapak Gembala kami, Bapak Thompson Lumban Gaul beserta keluarga Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengangkat mereka menjadi kepadan, bukan menjadi ekor, semakin naik dan bukan turun ya Tuhan Yesus, berkati pelayanan mereka Tuhan, mengembang kanan dan ke kiri, penuaian yang terjadi atas pelayanan mereka, dalam nama Tuhan setiap keluarga hamba nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin dan percaya doa akan sangat besar kuasanya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, jadilah kehendak-Mu, kami terus merindukan hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saudara buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya sekalipun di depan mata kita ada tantangan, ada persoalan, tetapi kita percaya hari-hari ini juga tahun-tahun pemulihan buat setiap kita. Amin. Katakan inilah zaman Elia. Kebenaran akan ditegakkan. Inilah zamannya Daud. Bait Allah, bait pujian, penyembahan akan terus dipulihkan. Dan inilah zaman Yehezkiel. Tulang-tulang yang mati akan dibagikan. Amin. Siapa percaya? Haleluya, haleluya. Mari kita pujian ini. Inilah zaman Elia. Oh.
selamat datang. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi,
Jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan. Lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, biar oleh firman-Mu yang kami dengarkan, menegak bangkitkan kami, bahkan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung dan tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari lagi kata bisik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Baik, kita buka kitab kita dari Kejadian pasal yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua di Kejadian pasal ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayat selanjutnya ya. Tema firman Tuhan di pagi hari ini yang kita renungkan adalah racun iman, the poison of faith. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Perhatikan di ayat 2 gimana respon Abraham. Saat itu namanya belum Abraham tapi Abram. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apa yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ya Eliezer, orang Damsyik itu." Tapi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa kau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah melipunya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13, Tuhan ulangi lagi kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Baik, sejauh itu pembaca firman Tuhan, Alkitab berkata yang berbahagia adalah saudara-saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa iman adalah sesuatu wadah dalam hidup kita untuk mengakses semua penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata begini, tanpa iman, tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, satu hal yang kita harus tahu, bahkan sesadar-sadarnya kita tahu begini, bahwa kita harus memiliki iman
bertumbuh dari iman kepada iman yang selanjutnya. Iman kita harus terus bertumbuh, iman kita harus terus kuat di tengah-tengah badai, di tengah situasi apapun. Catat baik, tanpa iman, tak seorang pun yang datang kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya perlu kita sadar supaya kita terus bertumbuh dari iman yang satu kepada iman yang selanjutnya. Nah, kekasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita tidak mengalami apa yang menjadi penyediaan Tuhan buat kita karena iman kita keracunan. Karena iman kita sudah disusupi oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena iman kita sudah dirontokkan oleh pengaruh-pengaruh kedagingan kita, bahkan pengaruh dunia ini. Nah, saudara, pada awalnya Abraham dalam cerita ini belum namanya Abraham. Tuhan sudah kasih janji kepada Abraham banyak hal. Janji yang pertama, keturunanmu akan seperti bintang banyaknya. Lalu janji berikutnya adalah begini, engkau akan memiliki tanah ini. Tetapi pada awalnya ketika Abraham mendengar janji-janji Tuhan ini, kasih Tuhan, dia tidak bulat percaya kepada Tuhan. Dia tidak 100% percaya kepada perkataan Tuhan. Sehingga apa? Ada harga yang dibayar ke atas hal-hal yang ketidakpercayaannya itu. Nah, dan saya menyebut itu ketidakpercayaannya itu adalah bagian daripada racun iman. Bagian daripada poison of faith. Nah, hari ini kita belajar apa saja racun iman, poison of faith, yang mungkin selama ini kita hidupi tinggal di dalamnya. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita semua ramai-ramai meninggalkan racun iman itu, sehingga apa? Iman kita terus bertumbuh dan kita terus mengalami semua yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, ada dua hal yang mau saya bagikan buat kita. Racun iman, the poison of faith. Yang pertama adalah nekat atau reckless. Katakan bersama, nekat. Reckless dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya tunjukkan kepada kita ternyata Abraham ini awalnya adalah orang yang nekat. Sehingga imannya keracunan dan melanggar perjanjian Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham berkata begini, Abraham, jangan takut, akulah yang menyertai engkau. Lalu Abraham ngomong begini, ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga orang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi adalah firman Tuhan sekali lagi, bukan orang ini yang menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan bawa dia melihat bintang-bintang di langit dan berkata, kalau kamu bisa menghitung ke langit, berapa banyaknya bintang itu, sebanyak itulah keturunanmu. Saudara, pada awalnya ketika Tuhan berkata kepada begini, coba hitung bintang-bintang di langit. Kalau kau bisa menghitung itu, sebanyak itulah keturunan-keturunanmu. Awalnya Abraham percaya. Alkitab bercatat begini, Abraham percaya, lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tetapi begini kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 16, lanjutan dari pasal 15 ini, maksud saya pasal 16,
Ternyata Abraham mengingkari imannya. Abraham meracuni imannya. Sehingga apa yang terjadi? Maka Abraham mengambil Hagai menjadi istrinya, maksud saya Hagar. Nah, Sarai memberikan Hagar untuk menjadi istrinya. Sehingga dari Hagar ini lahirlah yang kita kenal namanya Ismail. Nah, mungkin mereka sudah tua. Waduh Tuhan, mana janjimu ini? Katanya kami akan memiliki keturunan. Tunggu. Belum. Lalu mereka mencoba menggenapi janji Tuhan itu dengan cara manusia. Siapa tahu lewat Hagar ada keturunan kami. Memang lahirlah Ismail. Tetapi itu bukan anak perjanjian. Saudara, saya menyebut ini adalah cara Abraham dan Sarai agar mereka membeli keturunan dengan bersetubuh dengan Hagar. Itu adalah, saya sebut adalah the potion of faith. Itu racun iman. Nah, dan saya menyebut itu adalah nekat. Abraham ini nekatnya luar biasa. Tuhan sudah ngomong, dari keturunanmu sendirilah yang mewarisi segala sesuatu yang kau punyai, yang diberikan Allah kepada dia. Anak perjanjian itu bukannya Ismail, tetapi Ishak yang dilahirkan daripada Syar. Kekasih Tuhan, seringkali kita melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan. Definisi nekat adalah begini. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman. Sesuatu yang kita lakukan tanpa perintah Allah. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa pengharapan. Sesuatu yang kita kerjakan dengan keputusasaan. Itu artinya nekat. Tetapi sadar atau tidak sadar, seringkali kita nekat dalam hidup ini. Tuhan tidak ngomong melakukan sesuatu, kita lakukan itu. Tuhan larang, jangan lakukan itu, tetapi kita terobos sesuka hati kita. Tuhan sudah ingatkan kita berkali-kali, jangan lakukan anakku. Tetapi dengan sikap yang bebal, sikap yang tidak menghormati Tuhan, sering kita melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan. Dengarkan baik, nekat itu adalah racun iman. Nekat itu adalah kesombongan, keangkuhan, semau gua kita tanpa mentaati perintah Tuhan. Mari kita flashback kembali kehidupan kita ke Tuhan. Sudah berapa kali kita nekat melakukan sesuatu tanpa dorongan Roh Kudus? Sudah berapa kali kita melakukan suatu tindakan-tindakan tanpa disuruh oleh Tuhan? Bahkan yang disuruh oleh Tuhan kita tidak lakukan. Ini nekatnya double. Saudara, kalau kita mau nekat terus dalam hidup ini, dengarkan baik, itu akan membunuh iman kita, meracuni iman kita, lama-lama iman kita mati, dan dengarkan baik, kita tidak bisa menikmati semua penyediaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita cek semua pribadi kita. Jangan-jangan yang selama ini kita rindukan, jangan-jangan selama ini yang kita doain, belum kita mendapatkan. Karena iman kita sudah keracunan. Karena iman kita sudah tercemar. Karena nekat yang selama ini kita perbuat. Di Alkitab, kata nekat itu hanya dicatat dalam 3 ayat. Salah satunya adalah yang saya share di pagi hari ada dalam Bilangan 14 ayat 44. Itu menceritakan tentang bagaimana orang Israel waktu itu buat perang dengan Amalek.
Tuhan sudah ngomong oleh Musa, kalian jangan naik ke gunung ini. Tetapi mereka memaksakan diri, mereka naik juga. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka naik, mereka nekat menerobos apa yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga mereka dikalahkan orang Amalek. Mereka diporak-porandakan orang Amalek. Saudara, nekat itu tidak baik. Saudara, nekat itu tidak bagus dalam pertumbuhan iman kita. Maka sekarang ini, jangan nekat lagi. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kananmu, katakan, ada kan tetangganya kan, jangan nekat lagi. Jangan nekat lagi Eda, jangan nekat lagi kakak, jangan nekat lagi adik kawan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan sudah ngomong, anakku, jangan dekat-dekat dengan pria itu. Tapi dia baik Tuhan. Tiap hari saya disapa, selamat pagi. Apa kabar? Have a nice day. Tuhan lembut sekali ngomongannya, apalagi kalau tatapan muka, aduh gitu. Tapi Tuhan bilang jangan. Gitu. Tetapi nekat lagi, wow. Kalau terus masih nekat lagi, bahaya di depan. Risiko tanggung sendiri. Dan itu, wow. Jangan sampai kita diporak-porandakan karena nekat. Amin. Abraham, Tuhan ngomong gini, Abraham, yang mewarisi apa yang kau punyai adalah anakmu sendiri. Awalnya dia percaya. Lalu Tuhan memperhitungkan itu semua kebenaran. Tetapi di belakangan, dia mencoba dengan caranya sendiri menggenapi janji itu. Dengan menghadirkan Hagar maksud saya. Sehingga lahirlah Ismail yang bukan anak perjanjian. Sehingga apa yang terjadi kasih Tuhan? Keturunan Ismail sampai keturunan Ishak hari ini. Gontok-gontokan. Dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih Tuhan. Apa yang membuat iman kita keracunan? Apa yang membuat iman kita tercemar? Yang kedua adalah ketidakpercayaan atau unbelieving. Nah, dia 7 berkata begini. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tetapi dia berkata begini, ya Tuhan, Allah dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Wow. Saudara, awalnya Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya karena perintah Tuhan. Dan saudaraku, dikasih Tuhan dijanjikan adalah tanah perjanjian. Nah, kalau kita melihat di ayat 7 ini, sebetulnya Abraham sudah sampai kepada tanah perjanjian itu. Ini sebenarnya berkata begini, lalu Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, yaitu tanah kampung halamannya itu, untuk memberikan negeri ini. Nah, kata ini, untuk memberikan negeri ini, yaitu tanah yang dijanjikan itu kan, tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tetapi lihat reaksinya di ayat 8. Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Wow. Saudara kasih Tuhan, racun iman, bahkan yang mencemarkan iman kita, yaitu ketidakpercayaan. Sadar atau tidak sadar, sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Sadar atau tidak sadar, sudah banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Tetapi seringkali tidak kita percaya. Mungkin ada orang Kristen hari-hari ini, Tuhan,
aku sudah menjerit. Aku sudah berteriak-teriak, mana pertolonganmu Tuhan? Sebetulnya Tuhan sudah ngomong, aku sudah tolong engkau. Aku sudah sediakan berkat bagimu. Iya kan? Tetapi yang belum dinikmati adalah keinginan kita sebetulnya. Yang kita teriakkan itu sebenarnya keinginan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan buat kita apa yang menjadi maunya Tuhan, kita nikmati dalam hidup ini. Tetapi kadang-kadang keinginan kita dengan keinginan Tuhan tidak matching. Kita maunya wow lagi, kita maunya begini lagi. Dan itu yang kita minta, teriak. Lalu ketika kita belum menikmati, memiliki apa yang kita inginkan, lalu kita mulai teriak sama Tuhan, Tuhan mana mujizat? Tuhan mana engkau hebat katanya? Tuhan mana engkau keren? Mana janjimu? Mana janjimu? Apalagi hari-hari ini di tengah COVID ini kan, khususnya di tanah air banyak orang yang terdampak. 2 hari yang lalu masih hidup, hari ini mati. Tapi semungkin juga udah teriak, Tuhan mana? Karena hari-hari kita harus belajar tentang kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kita harus mau belajar tentang kedaulatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, ketidakpercayaan itu adalah racun daripada iman. Ketidakpercayaan itu akan membunuh iman kita pelan-pelan. Ketidakpercayaan itu akan merontokkan iman kita. Dan dengarkan baik, kalau kita tidak memiliki iman lagi, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, ketika Abraham maksud saya, Tuhan ngomong gini, ini loh tanah yang aku janjikan itu. Tanah ini sudah sampai di sini. Dan dia berkata, apa buktinya Tuhan aku memilikinya? Wah, ya 9, Tuhan suruh dia mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi dia 12 berkata begini, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah melipunya gelap gulita yang mengerikan. Wow. Makanya jangan coba-coba Tuhan. Buktikan dong Tuhan. Mana kehebatanmu? Mana kuasamu? Jangan coba-coba nantang Tuhan dengan cara seperti itu. Nanti kita mengalami kegelapan gulita yang luar biasa. Dan akibat ketidakpercayaan ini kasih Tuhan, dia terakhir berkata begini. Tetapi bangsa, dia juga berkata begini. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak janji aniaya 400 tahun lamanya. Woi, ketidakpercayaan Abraham tentang tanah yang dijanjikan Allah membuat generasi selanjutnya diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Lamanya nggak tanggung-tanggung, 400 tahun lamanya. Saudara Tuhan, ketidakpercayaan itu, itu ada harga yang dibayar untuk menebus ketidakpercayaan kasih Tuhan. Ada harga yang dibayar. Maka dikasih Tuhan dengarkan baik. Jangan coba-coba tidak percaya apa yang dijanjikan Tuhan buat kita. Terus percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara baca Alkitab, lalu saudara temukan janji Tuhan. Katakan aminkan itu dalam hidup kita. Jangan berpikir yang liar lagi. Mana buktinya Tuhan? Mana buktinya Tuhan? Jangan minta bukti lagi sama Tuhan. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Yang penting kita percaya. Yang penting kita menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Ketidakpercayaan itu membunuh iman kita. Dan ada harga yang dibayar. Gara-gara Abraham tidak percaya tentang janji, tentang tanah perjanjian, maka generasi-generasi diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Kasih Tuhan, saya akan rangkumkan renungan kita pada pagi hari ini.
racun iman itu akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Apa itu racun iman kasih Tuhan? Nekat. Nekat adalah sesuatu perbuatan yang tidak atas perintah Tuhan. Nekat adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa pengharapan. Nekat adalah sesuatu yang kita lakukan dengan keputusasaan. Itu sebabnya kalau saudara melakukan sesuatu dengan putus asa, itu namanya nekat. Dan saudara tidak, dan saya tidak akan menerima hasil yang maksimal. Sesuatu yang dilakukan dengan nekat. Bilang kiri kanan kan, jangan nekat lagi. Oke. Yang kedua, apa yang membunuh iman kita? Apa yang meracuni iman kita? Ketidakpercayaan. Kalau Tuhan berjanji tentang sesuatu, tentang perlindungan, tentang penyertaan, tentang masa depan, aminkan itu tanpa meminta bukti-bukti lagi kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara masih ragu-ragu tentang apa janji Tuhan di masa-masa akan datang, mari lihatlah di masa-masa lalu. Sudah terlampau banyak berkat-berkat yang kita tuai dari Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa sudah terlampau banyak bahwa berkat-berkat yang kita tuai dari Tuhan? Siapa itu? Wow. Dengarkan baik. Kalau hari kita masih bernapas tanpa oksigen, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Di rumah sakit sekarang ini, khususnya di negeri kita, waduh banyak yang kekurangan oksigen. Saudara tahu berebut sekarang oksigen. Dan kalau Tuhan, kalau kita hitung-hitung mulai kita lahir, berapa oksigen yang kita hirup? Kalau Tuhan tagih itu, mungkin udah ratusan miliar yang kita bayar kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngomongin, bayar oksigen yang kau hirup. Gitu kan? Mana ada uang kita? Bermiliar-miliar, ratusan miliar mulai sejak lahir. Sekarang oksigen di Indonesia begitu mahal. Kalau harga oksigen sekarang itu Tuhan tagih, oksigen yang kita hirup, bayar. Wah, gak ada yang sanggup bayar oksigen. Belum lagi itu. Ya kan? Kita sehat. Kita masih makan dan minum. Semua itu karena anugerah Tuhan. Karena berkat Tuhan buat kita. Jadi jangan lagi sanksi. Ragukan tentang janji Tuhan. Karena apa? Sudah terlampau banyak berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, siapa yang percaya bahwa sudah banyak berkat-berkat yang diterima dari Tuhan? Lambaikan tangannya. Wow, haleluya. Baik. Selamat terus bertumbuh dalam iman. Dan katakan, selamat tinggal nekat, selamat tinggal ketidakpercayaan. Dan katakan, aku mau terus bertumbuh di dalam iman yang satu kepada iman yang selanjutnya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah terima firman-Mu. Dan kami sudah belajar dari satu pribadi. Itu Abraham sebelum namanya berubah dengan Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan penyertaan, ketika Tuhan menjanjikan warisan keturunan, ketika Tuhan menjanjikan kepemilikan tanah perjanjian, Abraham pada awalnya Tuhan tidak percaya. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia nekat, dia membeli ketidakpercayaan. Dan ada harga yang harus dibayar oleh Abraham. Hari ini Tuhan kami berdoa, ampuni kami kalau selama ini kami nekat Tuhan. Banyak yang hal kami lakukan yang kami kerjakan tanpa perintah Tuhan, tanpa dorongan daripada Roh Kudus. Tetapi kami melakukannya itu karena keinginan kami, karena kami ngotot Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ketika kami melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu dengan nekat atau ngotot Tuhan, itu sudah meracuni iman kami. Itu sudah menghancurkan iman kami. Hari kami sama-sama berdoa, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami
betapa berbahaya kalau kami nekat terus di masa-masa yang akan datang. Tetapi kami percaya Tuhan, kami akan terus bertumbuh kepada iman. Yang kedua kami belajar dari Abraham Tuhan, ketidakpercayaan. Oh Tuhan, padahal dia sudah menginjak tanah perjanjian. Tapi dia minta, mana buktinya? Tuhan, seringkali kami juga seperti Abraham. Sudah banyak berkat-berkat yang kami terima. Sudah banyak berkat-berkat yang kami nikmati dari Tuhan. Tetapi kami selalu menantang Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Mana buktinya? Hari kami bertobat Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami akan terus belajar apa yang kau perkatakan. Baik firman secara logos, baik firman secara rema. Kami tangkap itu, kami hidupi itu. Dan kami terus belajar bertumbuh kepada iman kepada Tuhan. Sehingga iman kami tetap kuat. Iman kami tidak rontok. Dan iman kami terus, oh Tuhan, terus dewasa di hadapan Tuhan. Sehingga kami terus mengakses, menikmati semua penyertamu, semua penyediaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anakku Tuhan yang ada di Pulau Penang. Aku sadar dan aku mengerti di sekeliling mereka ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. COVID yang terus belum reda Tuhan. Membuat mereka juga ada yang dirumahkan, ada yang dikarantina, ada yang mereka belum bekerja. Dan sementara kehidupan terus berjalan Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna atas setiap umat-Mu. Dan aku juga bersyukur Tuhan sampai hari ini kami melihat kebesaran-Mu. Mereka terus bisa makan dan minum. Tidak meminta-minta ke kiri dan ke kanan. Tetapi mereka tetap ada sebagaimana hari ini. Karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Keluar masuk mereka penyertaan-Mu sempurna. Aku katakan sekali lagi. Bahwa perkembangan mereka tidak bisa ditembusi oleh penyakit menular, penyakit sampar. COVID-19, bahkan semua turunannya tidak bisa menembus kediaman mereka, kesehatan mereka, keluar masuk mereka sekalipun. Dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anakmu yang tidak bisa bergabung hari ini, baik karena mereka kerja, Tuhan kau berdoa. Tuhan juga sekalipun nanti malam mereka mengikuti online, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Hari kami sepakat berdoa juga Tuhan. Buat orang tua kami, dari Mama Yohana, dalam nama Yesus kami sepakat, dalam nama Yesus. Oh, kami sepakat, kami percaya. Oh Tuhan, ada kuasa di tengah-tengah ketika kami sepakat berperan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Buat orang tua, buat Mama dari Yohana dalam nama Yesus. Kami katakan, dia sehat. Dia terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan terus bersaksi bahwa Tuhan dahsyat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Yohana. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetapi terus dikuatkan oleh iman. Yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, arahkan hatimu dan berkat daripada Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Biar Ulangan 28:18 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Terus memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nasimu tetap naik dan bukan turun karena kau adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam usaha, dalam apapun, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat dalam anugerah ibadah melimpah-limpah. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekutuan yang Maha Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun kita malam ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati itu katakan bersama, katakan amin.